Legenda Jiki Ninki. Muso Sesaki adalah seorang biksu yang hidup di abad ke-18 di Jepang. Pada suatu hari, dia tersesat di tengah hutan. Soseki pun merasa putus asa. Untung saja tanpa sengaja dia berpapasan dengan seorang petapa yang akhirnya membantu menunjukkan jalan pada Soseki ke desa terdekat. Merasa tidak punya pilihan lain karena hari semakin sore, akhirnya Soseki memilih untuk singgah ke desa tersebut. Di desa tersebut, Soseki disambut hangat oleh warga setempat. Kemudian dia bertemu dengan anak dari kepala desa. Anak kepala desa tersebut memberitahu bahwa ayahnya baru saja meninggal dunia. Dan sesuai tradisi malam ini, warga desa akan pergi meninggalkan desa untuk sementara jika tidak ingin menerima nasib buruk. Namun karena Soseki bukan asli warga desa, dia diizinkan untuk bermalam di desa. Soseki menawarkan diri untuk mendoakan jenazah. Malam harinya saat semua warga desa pergi, Soseki pun berdoa sepanjang malam untuk jenazah kepala desa. Saat itu peristiwa aneh terjadi. Tiba-tiba pintu kuil terbuka sendiri. Dari balik pintu sesosok menyeramkan merangkak masuk. Soseki tidak bisa berbuat apa-apa ketika sesosok itu menatap tajam dengan mata merahnya. Kemudian sesosok itu memakan jenazah. Setelah selesai memakan jenazah kepala desa, sesosok menyeramkan itu pergi ke arah hutan dan pergi meninggalkan Soseki. Keesokan paginya warga desa berduyun-duyun kembali ke desanya. Soseki kemudian bercerita tentang peristiwa tadi malam. Bukannya terkejut atau ketakutan, putra kepala desa mengatakan bahwa peristiwa semalam sudah terbiasa terjadi. Lalu Soseki berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Soseki teringat betapa dulu yang pernah bertemu dengannya. Soseki curiga dengannya. Dia meyakini bahwa petapa itu ada hubungannya dengan sesosok seram itu. Di tengah perjalanan akhirnya Soseki bertemu lagi dengan sang petapa. Mengetahui adanya Soseki, sang petapa hendak melarikan diri. Namun Soseki langsung memanggilnya. Sang petapa minta maaf kepada Soseki. Lalu dia bercerita bahwa dulunya dia adalah seorang pendeta di desa setempat. Namun karena terbuai oleh kekayaan duniawi dan ketamakan, akhirnya dia menerima kutukan. Dia dikutuk menjadi Jiki Ninki, si pemakan mayat. Petapa berlutut dan meminta maaf kepada Soseki. Soseki berdoa untuk sang petapa. Kemudian petapa berterima kasih dan menghilang.